Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 8. Beberapa tahun yang lalu, kedua orang ini kembali ke daratan besar sebagai dua orang lihai bukan main. Setelah puluhan tahun tinggal di dekat kutub utara, kakek tertua menjadi putih mukanya dan selalu berpakaian tebal seperti yang biasa dipakai orang-orang Eskimo di daerah kutub utara. Kakek ini kemudian terkenal dengan sebutan Pak Tian Lomo, iblis tua dari utara. Adapun adik kembarnya, sekembalinya dari daerah panas, menjadi merah mukanya dan selalu merasa kegerahan dan tidak pernah berbaju. Dia kini dijuluki Lam Tian Lomo, iblis tua dari selatan. Biarpun baru datang beberapa tahun saja, kelihayan mereka membuat nama Siang Lomo, sepasang iblis, ini terkenal sekali, terutama pada golongan yang menentang pemerintah Manchu karena kedua orang ini pun terkenal anti kepada kerajaan Manchu. Memang aneh sekali keadaan kedua orang itu. Lazimnya, orang yang selamanya tinggal di daerah dingin seperti kutub utara, kalau datang ke tempat yang lebih panas tentu akan kegerahan, akan tetapi Pak Tian Lomo sebaliknya malah terus-menerus kedinginan. Demikian pula dengan Lam Tian Lomo, puluhan tahun dia tinggal di daerah panas, semestinya kini dia akan merasa kedinginan, akan tetapi biarpun berada di pulau es, dia masih terus merasa panas. Sebetulnya mereka tidak pura-pura dan yang menyebabkannya demikian adalah sinkang mereka. Di kutub utara, Pak Tian Lomo melatih diri secara liar sehingga dia dapat menghimpun inti tenaga yang mengandung hawa dingin. Memang hebat sekali tenaga ini, namun akibatnya karena dilatih secara liar, dia selalu merasa kedinginan dan harus memakai jubah tebal berbulu dan seringkali minum arak tanpa takaran untuk menghangatkan tubuhnya, demikian pula Lam Tian Lomo yang telah melatih dan menghimpun inti tenaga sakti yang amat panas sehingga tubuhnya selalu terasa terlalu panas. Ketika kakek kembar ini mendengar betapa suheng mereka telah digagalkan semua usahanya memberontak oleh pendekar super sakti, bahkan kabarnya suheng mereka itu tewas di pulau es, tentu saja menjadi marah sekali dan menaruh hati dendam kepada pendekar super sakti majikan pulau es. Apalagi ketika mendengar pendekar yang menjadi musuh besar mendiang suheng mereka itu adalah mantu Kaisar Manchu, kebencian mereka makin meluap-luap. Mereka lalu mengumpulkan kawan-kawan sehaluan, yaitu mereka yang menentang pemerintah Manchu. Di antaranya adalah keempat wanita dari Korea itu. Mereka itu adalah kakak beradik dari Jepang yang telah menikah dengan perwira-perwira Korea. Ketika suami mereka semua gugur dalam perang melawan pasukan Manchu, mereka bersumpah untuk membalas dendam dan menggabung dengan mereka yang anti pemerintah Manchu sehingga akhirnya mereka dapat bekerja sama dengan Siang Lomo. Mendengar bahwa Siang Lomo hendak mencari pulau es dan menyerang majikan pulau es yang menjadi mantu Kaisar Manchu, tentu saja mereka berempat menjadi girang dan segera menyatakan hendak ikut membantu. 14 kakek yang lainnya sebagian besar adalah tokoh-tokoh kaum sesat yang merasa dirugikan oleh pemerintah Manchu. Ada pula yang ikut menyerbu pulau es semata-mata untuk membalas dendam kepada pendekar siluman atau pendekar super sakti karena sahabat atau saudara seperguruan mereka pernah roboh di tangan pendekar ini. Sumahan dan dua orang istrinya yang juga mendengar pekik sepasang Raja Wali dan melihat sebuah perahu besar mendarat, sudah cepat menyambut dan kini mereka bertiga menanti keluarnya 20 orang itu dari perahu. Sikap Sumahan dan dua orang istrinya tenang-tenang saja sungguh pun mereka juga merasa heran sekali melihat rombongan orang asing datang ke pulau mereka dan mereka bertiga sudah dapat menduga bahwa rombongan itu tentulah bukan datang dengan iktikat baik. Namun, sesuai dengan wataknya yang tenang dan sopan, Sumahan mengangkat kedua tangannya di depan dadanya sebagai tanda penghormatan, lalu bertanya dengan suara halus. Siapakah Cui, Anda sekalian, yang telah mendarat di pulau es dan apa gerangan keperluan Cui? Sejenak kedua orang kakek kembar itu tak dapat menjawab, hanya mata mereka memandang Sumahan penuh perhatian dan penuh selidik, memandang pendekar itu dari rambutnya yang putih semua dan panjang sampai ke pundak sampai kakinya yang tinggal sebelah. Akhirnya Pak Tian Lomo menghela napas panjang. Dia merasa heran sekali dan hampir tidak percaya bahwa laki-laki berusia 50 tahun lebih yang kelihatannya lemah, tubuhnya sedang, kakinya tinggal yang kanan dan rambutnya sudah putih semua, bersikap halus dan lemah lembut ini adalah pendekar super sakti atau pendekar siluman yang demikian tersohor. Dia tersenyum dan dengan sikap tak acuh tanpa membalas penghormatan tuan rumah, dia bertanya. Apakah engkau yang berjuluk pendekar super sakti, Tucu dari pulau es? Kalau benar demikian, kau mau apakah?
Tiba-tiba Lulu tidak dapat menahan kemarahannya melihat sikap orang yang sama sekali tidak menghormat suaminya, padahal suaminya telah bersikap sopan dan ramah. Pak Tian Lomo memandang Lulu dan mengangguk-angguk. Hebat, aku sudah mendengar bahwa pendekar super sakti mempunyai 2 orang istri yang kabarnya lihai bukan main dan bahwa yang seorang adalah putri dari Kaisar Manchu sendiri. Apakah engkau putri Kaisar itu? Kakek tua bangka yang tidak mengenal orang. Nirahai membentak. Akulah putri Kaisar yang kau tanyakan. Engkau siapakah dan mau apa berlagak di tempat ini dengan membawa banyak anak buah? Pak Tian Lomo saling pandang dengan adik kembarnya, kemudian mereka berdua tertawa bergelak. Kini Lam Tian Lomo yang menjawab, suaranya kering namun nyaring sekali. Pendekar siluman. Kami hendak bertanya, apakah benar suheng kami Imkan Seng Jin Bong Ji Kun tewas di Pulau Es ini? Sumahan dan kedua orang istrinya terkejut. Kiranya 2 orang kakek kembar yang aneh itu adalah sute-sute dari mendiang Imkan Seng Jin Bong Ji Kun, baca sepasang pedang iblis. Jelas bahwa kedatangan mereka ini mengandung niat yang tidak baik. Namun suara Sumahan masih tetap tenang ketika dia menjawab. Benar, Imkan Seng Jin Bong Ji Kun tewas di tempat ini karena perbuatannya sendiri yang menyalahi kebenaran. Kaukah yang membunuhnya? Pak Tian Lomo bertanya, suaranya penuh ancaman. Sebetulnya, seperti diceritakan dalam cerita sepasang pedang iblis, Imkan Seng Jin Bong Ji Kun ketika bertanding dengan Gak Bun Beng, terjungkal dari tebing yang amat curam. Akan tetapi bukanlah watak Sumahan untuk menyebutkan kesalahan orang lain hanya untuk melindungi dirinya sendiri, maka jawabnya. Yang membunuhnya adalah tingkah lakunya sendiri yang tidak benar. Pak Tian Lomo mengangkat tangannya ke pinggang, bertolak pinggang dengan sikap angkuh sekali. Pendekar siluman, dengarlah baik-baik. Kami berdua adalah Siang Lomo, aku disebut Pak Tian Lomo dan dia ini adikku Lam Tian Lomo. Kami datang untuk menuntut kematian suheng kami. Bukan itu saja, karena engkau adalah mantu kaisar penjajah dan istrimu itu putri kaisar, maka kami para patriot bergabung untuk membasmi kalian dan mengambil Pulau Es ini sebagai sebuah markas baru. Iblis tua bangka bosan hidup. Nirahai sudah membentak marah sekali dan hampir berbareng dengan Lulu yang juga marah. Kedua orang wanita sakti ini sudah melompat ke depan. Terjangan mereka disambut oleh Pak Tian Lomo dan Lam Tian Lomo yang tertawa-tawa menghina dan memandang rendah kedua wanita itu. Des! 4 pasang lengan saling bertemu dengan hebatnya, dan akibatnya, Nirahai dan Lulu terlempar ke belakang sedangkan kedua kakek ini pun terhuyung. Melihat ketangguhan kedua orang kakek Siang Lomo itu, Sumahan berkata kepada kedua orang istrinya yang sudah dapat mengatur keseimbangan tubuh mereka. Biarlah aku menghadapi mereka. Pendekar siluman, tibalah saatnya engkau menebus kematian suheng. Lam Tian Lomo berteriak keras dan bersama saudara kembarnya dia menubruk ke depan dan dari kedua tangannya menyambar hawa yang panas seperti api menyala, sedangkan dari kedua tangan Pak Tian Lomo menyambar hawa yang dingin sekali. Namun Sumahan dengan gerakan tenang sudah menggerakkan tongkatnya ke depan, dengan gerakan aneh, tongkatnya berputar seperti mencoret-coret huruf di udara. Plak-plak. Secara aneh sekali tahu-tahu tongkat itu telah memukul tepat mengenai punggung kedua kakek itu yang cepat melompat ke belakang, saling pandang dengan mata terbelalak. Mereka kaget bukan main. Sama sekali mereka tidak mengerti bagaimana tongkat di tangan si kaki buntung itu dapat memukul punggung mereka. Namun mereka tidak menjadi jerih dan cepat tangan mereka meraba pinggang dan mereka melolos sabuk mereka, yang ternyata merupakan sebatang senjata cambuk baja hitam. Sumahan merasa khawatir sekali di dalam hatinya. Kalau kedua orang kakek itu menggunakan senjata yang dia dapat menduga tentu ampuh dan lihai sekali, maka pertandingan akan menjadi sungguh-sungguh dan ada kemungkinan dia kesalahan tangan dan terpaksa membunuh mereka untuk menyelamatkan diri. Biarpun dia tidak merasa takut, namun betapapun juga dia tidak menghendaki dia sekeluarga terpaksa membunuh orang dan mengotori Pulau Es yang sudah beberapa kali dikotori darah manusia yang terbunuh di situ akibat kejahatan-kejahatan mereka. Selama puluhan tahun dia hidup damai, tentram, dan aman bersama 2 orang istrinya dan kedua orang putranya. Kini dia tidak ingin terjadi pembunuhan. Jiwi harap bersabar. Apakah urusan ini tidak dapat diselesaikan dengan damai? Tanyanya tenang. Pendekar siluman, jangan kau kira bahwa kami gentar menghadapi tongkatmu. Kami datang untuk menantang engkau berkelahi, bentak Pak Tian Lomo. Sumahan menahan napas. Andai kata terpaksa berkelahi juga,
Apakah tidak sebaiknya kita menggunakan tangan untuk mengukur siapa yang lebih kuat, dan tidak perlu menggunakan senjata? Sambil berkata demikian, dia menancapkan tongkatnya di depan kaki, tanda bahwa ia tidak akan menggunakan tongkat itu sebagai senjata. Dua orang kakek itu saling pandang, dan sebagai sepasang saudara kembar, tentu saja hubungan batin mereka lebih erat daripada orang lain sehingga dengan saling pandang saja mereka sudah dapat mengetahui isi hati masing-masing. Keduanya mengangguk, menyelipkan cambuk di ikat pinggang, kemudian keduanya lalu berpencar, menghampiri Sumahan dari kanan kiri. Engkau hendak mengadu tenaga sinkang, ya? Lam Tian Lomo berseru. Baiklah. Nah, kau terima pukulan kami ini. Kedua orang kakek itu mengeluarkan suara menggereng hebat dari dalam perut mereka, kemudian mereka menggerakkan kedua lengan yang menggetar hebat dan tak lama kemudian, kedua lengan Lam Tian Lomo berubah menjadi merah kehitaman dan mengeluarkan uap panas. Sedangkan kedua lengan Pak Tian Lomo berubah putih pucat seperti lengan mayat dan dari kedua lengan ini juga keluar uap dingin. Kiranya mereka sudah mengumpulkan dan mengerahkan sinkang istimewa masing-masing, menyalurkannya ke dalam lengan dan tiba-tiba mereka berseru keras, memukul dengan telapak tangan kanan terbuka ke arah Sumahan dari kanan kiri agak ke depan pendekar berkaki tunggal itu. Sumahan maklum bahwa kalau dia tidak memperlihatkan kekuatannya tentu tidak akan membuat lawan mundur dan dia tidak ingin kalau harus bertanding mati-matian, maka diam-diam dia pun telah mengerahkan tenaga sinkangnya yang istimewa. Pendekar super sakti ini memang terkenal sekali dengan sinkangnya, karena dia telah menguasai dengan sempurna dua macam tenaga sinkang yang berlawanan, yaitu Fiang Sinkang, tenaga inti api, dan Swat Im Sinkang, tenaga inti salju. Kini, menghadapi dua serangan yang datang mengandalkan sinkang yang berlawanan, tentu saja dia sudah siap. Bagi orang lain, betapa kuat sinkangnya, tentu akan sukar menyelamatkan diri menghadapi serangan dari dua tenaga sinkang yang berlawanan itu, namun pendekar super sakti dapat dalam satu saat menyalurkan dua tenaga bertentangan itu, lengan kiri penuh dengan tenaga Fiang Sinkang menyambut telapak tangan Lam Tian Lomo yang panas, sedangkan telapak tangan kanannya juga mendorong dan menyambut telapak tangan Pak Tian Lomo yang dingin. Des! Des! Pertemuan tenaga mujizat itu hebat luar biasa. Seolah-olah bumi bergetar dan semua orang yang ada di situ dapat merasakan getaran hawa panas dan dingin berselang-seling sehingga beberapa orang anak buah sepasang kakek kembar itu menggigil penuh kengerian. Baru pertama kali itu selama hidup mereka yang puluhan tahun berkecimpung di dunia Kang Ou, mereka menyaksikan beradunya tenaga mujizat sehebat itu. Dan akibatnya juga luar biasa sekali. Tubuh kedua kakek kembar itu terlempar sampai 4 meter lebih. Mereka seperti daun kering tertiup angin, terhuyung dan terguling-guling dan ketika mereka berdua dapat meloncat berdiri, tampak darah merah menghias ujung bibir mereka. Benturan tenaga dahsyat tadi telah membuat mereka terluka di sebelah dalam, sungguh pun tidak terlalu berat karena mereka telah membiarkan diri mereka terdorong oleh tenaga lawan yang luar biasa kuatnya. Akan tetapi, di lain pihak, biarpun pendekar super sakti masih berada di tempatnya tadi, tidak bergeser selangkah pun, namun tubuhnya menjadi kurang tingginya dan kalau orang melihat ke arah kakinya yang tinggal sebelah itu ternyata telah melesak ke dalam tanah sampai hampir selutut. Ternyata bahwa kekuatan kedua orang kakek kembar itu kuat sekali sehingga dalam menahan pukulan mereka, tubuh Sumahan tertekan sedemikian rupa dan biarpun pendekar ini dapat mempertahankan, namun tanah di bawah kakinya tidak dapat menahan sehingga kaki itu masuk ke dalam tanah. Tadinya kedua kakek-kakak beradik itu terkejut bukan main, akan tetapi mereka melihat keadaan lawan, hati mereka menjadi besar. Kiranya keadaan lawan juga tidak lebih baik daripada keadaan mereka. Melihat betapa pendekar super sakti masih berdiri dengan kaki tunggal menancap ke dalam tanah, kedua orang itu sudah mencabut cambuk masing-masing dan dengan bentakan-bentakan nyaring mereka menerjang maju. Tar-tar-tar-tar. Cambuk hitam mereka meledak-ledak di udara kemudian menyambar ke arah kepala Sumahan. Trak-trak-trak-trak. Tiba-tiba tampak sinar bergulung-gulung dan kiranya tongkat yang tadi tertancap di atas tanah di depan kakek pendekar siluman, kini telah tercabut dan berada di tangan kanannya. Biarpun kaki tunggalnya masih menancap di atas tanah, namun pendekar itu dengan tenangnya dapat menangkis semua sambaran sinar berwarna hitam dari kedua cambuk lawan. Kemanapun ujung cambuk menyambar, tentu akan terbendung oleh gulungan sinar tongkat dan membalik seperti seekor ular bertemu api. Di antara 18 orang teman sepasang kakek kembar, 4 orang wanita Korea itu merupakan tokoh-tokoh terpandai.
Melihat keadaan musuh mereka yang seolah-olah sudah terjebak, mereka mengeluarkan bentakan-bentakan pendek yang nyaring dan ketika tangan mereka bergerak, tampak pedang-pedang panjang melengkung, yaitu pedang samurai model Jepang, berada di kedua tangan mereka. Pedang itu terlalu panjang dan berat bagi mereka, maka mereka menggunakan kedua tangan untuk memegang gagang pedang, seperti orang memegang toya dan kini mereka memekik sambil berlari ke arah Sumahan dengan samurai diangkat tinggi-tinggi di atas kepala mereka. Hai! Terang cering-cering-cering. 4 orang wanita itu terhuyung-huyung ke belakang dan mereka memandang dengan mata terbelalak kepada Lulu dan Nirahai yang ternyata telah menghadang mereka dan menangkis samurai-samurai itu dengan pedang mereka. Lulu memegang pedang Pek Kong Kiam yang bersinar putih, sedangkan Nirahai telah menggunakan senjatanya yang luar biasa, yaitu pedang payung. Merasakan tangkisan yang membuat tangan mereka tergetar dan tubuh mereka terhuyung, 4 orang wanita Korea itu maklum akan kelihayan 2 orang wanita istri pendekar siluman itu, maka mereka lalu serentak maju menyerang sambil mengeluarkan pekik-pekik dahsyat. 14 orang lain juga bergerak maju, hendak mengeroyok Sumahan dan 2 orang istrinya. Liko, mari. Qian Bu sudah berlari ke medan pertempuran, diikuti oleh kakaknya. Manusia-manusia jahat, berani kalian mengacau Pulau Es? Qian Bu berteriak dan segera dia menyerbu ke depan. Haiyit! Hayah! Kedua orang pemuda itu mengamuk dan mereka ternyata hebat sekali. Biarpun mereka hanya bertangan kosong, namun setiap pukulan mereka tentu mengenai seorang lawan yang terjengkang atau terhuyung ke belakang. Biarpun mereka itu dapat bangun kembali, namun amukan kedua orang pemuda ini membuat mereka menjadi kaget dan panik. Apalagi ketika terdengar lengking memanjang dari atas dan 2 ekor Raja Wali yang menyambar-nyambar dan mengamuk pula membantu kedua orang majikan mereka. Keadaan makin menjadi panik dan para pengeroyok itu kini sebaliknya malah menjadi sibuk dan terdesak hebat. Pertandingan antara Sumahan dan 2 orang kakek kembar juga makin seru, namun diam-diam kedua orang kakek itu harus mengakui bahwa lawan mereka yang berjuluk pendekar super sakti itu memang benar-benar amat sakti. Seringkali kedua orang kakek ini menjadi bingung karena secara aneh dan tiba-tiba sekali lawan mereka yang hanya berkaki satu itu lenyap dari depan mereka dan tahu-tahu lawan itu telah menyerangnya dari atas kepala. Ketika mereka menyambarkan cambuk ke atas, kembali tubuh itu lenyap dan tahu-tahu sudah menerjang dari belakang. Mereka tidak tahu bahwa pendekar super sakti mengeluarkan ilmu silatnya yang mujizat, yaitu Soan Hong Lui Kun, ilmu silat gerak kilat dan badai, yang merupakan ilmu kesaktian paling cepat gerakannya di dunia ini. Diam-diam Sumahan harus mengakui bahwa ilmu kepandaian 2 orang kakek kembar itu hebat sekali, sinkang mereka kuat dan tubuh mereka kebal. Juga mereka merupakan ahli-ahli silat yang sudah berhasil mengumpulkan intisari segala gerakan ilmu silat, diringkas dan dimainkan dasarnya saja sehingga mereka berdua merupakan lawan yang amat ulet dan kuat. Namun, andai kata dia menghendaki, dengan Soan Hong Lui Kun yang membingungkan mereka, tentu saja dia dapat merobohkan mereka dengan tongkatnya, membunuh atau sedikitnya melukai mereka. Dia tidak menghendaki hal ini. Dia maklum bahwa jalan kekerasan hanya akan berakhir dengan kekerasan pula, dengan dendam dan kebencian yang tak kunjung henti. Maka dia bersikap sabar dan mengalah. Ketika Sumahan mendengar bentakan, kedua orang istrinya dan kedua orang putranya dia menengok dan terkejutlah hati pendekar super sakti ini. 2 orang istrinya dan 2 orang pemuda itu mengamuk seperti naga-naga marah. 2 orang wanita Korea telah roboh dan tak dapat bertanding lagi karena terluka parah, sedangkan di antara 14 orang itu, sudah ada 8 orang yang roboh, entah tewas atau pingsan. Celaka, dia sendiri tidak mau turun tangan keras, istri-istri dan anak-anaknya malah mengamuk seperti itu. Hei, tahan dan mundur kalian semua! Teriaknya sambil mencelat ke arah kedua istri dan anaknya. Qian Bu, Qian Li, hayo panggil burung-burung setan itu, teriaknya pula melihat betapa 2 ekor Raja Wali itu pun mengamuk hebat, membuat para lawan menjadi panik dan sibuk mempertahankan diri dari paruh dan cakar yang kuat. Kedua istrinya mengerutkan alis, namun mereka mengenal suami mereka dan tidak mau membantah. Mereka maklum bahwa suami mereka akan berduka sekali kalau sampai keluarganya menggunakan kekerasan. Juga Qian Li dan Qian Bu meloncat mundur dan berusaha memanggil sepasang Raja Wali yang sedang marah dan mengamuk itu. Akan tetapi, pekerjaan itu tidaklah mudah karena sepasang Raja Wali itu agaknya telah datang kembali sifat liar mereka dan sekali mencium darah, mereka menjadi buas. Akan tetapi, sama sekali tidak disangka-sangka oleh Sumahan.
Dia sendiri mundur dan menyuruh anak istrinya untuk berhenti bertanding. Akan tetapi sepasang kakek itu, 2 orang wanita Korea, dan 6 orang teman mereka yang masih belum roboh, sudah datang lagi menerjang dengan kemarahan meluap. Sumahan menghela napas panjang. Sedih dia melihat betapa begitu banyak orang ternyata amat membencinya sehingga mereka itu siap mempertaruhkan nyawa untuk membunuh dia. Siang Lomo dan Cui sekalian. Apakah kalian sudah bosan hidup? Lihat, bukit itu longsor ke sini, tiba-tiba Sumahan berteriak, suaranya disertai kaikang dan mengandung tenaga sakti mujizat yang bergema di seluruh tempat itu, tongkatnya menuding ke tengah pulau di mana tampak bagian yang menjulang tinggi seperti bukit es yang putih. Sepasang kakek kembar dan para temannya menengok ke arah yang ditunjuk itu dan tiba-tiba mata mereka terbelalak dan muka mereka pucat sekali. Mereka melihat betapa bukit itu pecah-pecah, batu dan es yang besar-besar sedang bergulingan dari atas menuju ke tempat itu, disertai suara gemuruh dan tanah yang mereka injak bergoyang-goyang seperti ada gempa bumi yang hebat. Celaka! Lari! Pak Tian Lomo berteriak sambil menyambar tubuh 2 orang pembantu yang terluka. Lari, bawa teman-teman, teriak pula Lam Tian Lomo yang juga menjadi pucat wajahnya. Tentu saja tidak perlu dikomando 2 kali karena mereka yang belum roboh, menjadi pucat ketakutan menyaksikan malapetaka itu, bencana alam yang amat hebat dan yang tentu akan menggulung dan membasmi mereka semua kalau mereka terlambat lari dari tempat yang agaknya sudah dikutuk dan akan musnah itu. Mereka cepat menyambar teman yang terluka, lalu bersecepat lari ke arah perahu mereka, berloncatan ke dalam perahu dan sekuat tenaga mendayung perahu ke tengah laut. Angin segera mendorong layar dan perahu itu melaju cepat meninggalkan pulau es. Sumahan menghela napas lega. 2 orang pemuda yang tadinya berlutut merangkul kedua kaki ibu masing-masing dengan muka pucat, kini menengadah melihat ibu mereka tersenyum, keduanya bangkit berdiri, menoleh ke arah bukit dan ternyata tidak ada terjadi apa-apa di sana. Padahal tadi, mereka ikut menengok dan melihat betapa bukit itu pecah dan mengeluarkan suara bergemuruh, mengancam tempat itu dengan gumpalan batu dan es sebesar rumah. Untung mereka dapat dikelabuhi, Sumahan berkata perlahan. Kalau mereka tidak lari, tentu sebentar lagi mereka tak sempat berlari lagi, kata Lulu. Mereka itu tidak seberapa kuat, mengapa harus dipergunakan Hoatsut, ilmu sihir, kata Nirahai, tidak puas karena tadi sedang, enak-enaknya, membabati musuh. Sudah puluhan tahun Putri Kaisar yang gagah perkasa ini tidak memperoleh kesempatan untuk mempergunakan ilmunya untuk bertempur, padahal dahulu putri ini mempunyai kesukaan untuk bertanding ilmu silat. Maka peristiwa tadi sebetulnya amat menggembirakan hatinya, siapa yang tidak mengkal hatinya kalau sedang enak-enak membabat musuh lalu dihentikan? Jadi ayah tadi mempergunakan ilmu sihir. Qian Li berkata, memandang ayahnya dengan kagum dan heran. Akan tetapi, aku melihat sendiri, bukit itu seperti pecah. Karena kau ikut menengok, maka kau menjadi korban pula kekuatan ilmu sihir ayahmu, kata Lulu. Dia dan Nirahai yang sudah tahu bagaimana caranya melawan ilmu sihir itu, tadi tidak menengok dan karenanya tidak terseret. Wah, hebat sekali, ayah. Harap ajarkan ilmu itu kepadaku. Qian Bu bersorak. Ayahnya diam saja, hanya memandang sepasang Raja Wali yang masih terbang berputaran di angkasa. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengking nyaring dan kedua ekor burung Raja Wali itu terkejut, lalu menukik turun dan tak lama kemudian dia hinggap di atas tanah, di depan pendekar itu. Qian Li, Qian Bu, lihat apa yang berada di paruh mereka itu, bentak Sumahan. Qian Li dan Qian Bu menghampiri sepasang Raja Wali dan mengambil sesuatu dari paruh mereka. Kiranya burung Raja Wali kesayangan Qian Li membawa sebatang jari tangan di paruhnya, sedangkan burung Raja Wali kesayangan Qian Bu membawa sebuah daun telinga manusia. Ih! Jari tangan orang! Qian Li bergidik dan membuang jari tangan itu ke atas tanah. Hai! Ini daun telinga orang! Qian Bu juga membuang benda menjijikkan itu. Sumahan menghela napas, menggunakan tongkatnya membuat lubang di dalam tanah, kemudian menjemput jari tangan dan daun telinga itu, kemudian sambil menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepala dia berjalan ke tengah pulau. Ayah, ajarkan aku ilmu sihir itu. Qian Bu berseru dan hendak mengejar ayahnya. Akan tetapi tangannya dipegang ibunya. Ilmu itu tidak mungkin diajarkan ayahmu kepada siapapun juga, Putri Kaisar itu berkata. Mengapa tidak mungkin, Ibu?
Ilmu yang kelihatan seperti ilmu sihir itu dimiliki oleh ayahmu tanpa dipelajarinya karena ayahmu memiliki kekuatan mujizat. Pula, dengan kepandaian silat yang kau miliki sekarang ini, tidak perlu lagi menginginkan kekuatan sihir karena kau akan mampu menghadapi lawan yang bagaimana kuat pun. Qianli, apa yang diucapkan oleh ibumu Nirahai itu benar sekali. Lulu juga berkata, ditujukan kepada putranya sendiri. Tingkat kepandaian kalian berdua sudah cukup tinggi, dan melihat gerakan kalian ketika menghadapi musuh tadi, kiranya tingkat kalian tidak berada di sebelah bawah kami berdua. Ketika dahulu aku masih menjadi ketua Pulau Neraka, dan ibumu Nirahai menjadi ketua Tian Liongpang yang terkenal di seluruh dunia, tingkat kami berdua kiranya masih belum setinggi tingkat kalian sekarang ini. Nirahai mengangguk-angguk dan menyambung ucapan madunya itu. Memang benar, apalagi kalau diingat bahwa kalian berdua adalah pemuda-pemuda yang sedang kuat-kuatnya, sedangkan kami makin tua dan makin lemah. Maka jangan kalian berdua menginginkan ilmu kesaktian ayah kalian yang tidak mungkin dipelajari itu. Tentu saja hati sepasang pemuda ini menjadi gembira dan girang mendengar pujian Nirahai itu. Kegirangan itu bertambah besar ketika pada malam harinya, setelah keluarga itu makan malam, Sumahan berkata dengan suaranya yang selalu tenang dan halus. Liji dan Buji, sekarang telah tiba saatnya bagi kalian berdua untuk keluar dari pulau, merantau meluaskan pengetahuan kalian. Kedua orang pemuda itu hampir bersorak saking girangnya mendengar ini, dan mereka berdua saling pandang dengan muka berseri dan mata bersinar-sinar. Demikian gembira mereka sampai tidak melihat betapa sebaliknya wajah ibu mereka menyuram. Akan tetapi ingat, kalian jangan mengira bahwa kalian boleh berbuat sesuka hati setelah bebas. Kebebasan yang benar adalah kebebasan yang dapat mengatur diri sendiri, bukan kebebasan liar yang tentu akan menyeret kalian ke dalam perbuatan sesat. Memang, tingkat ilmu silat kalian sudah cukup tinggi sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan dicelakakan oleh musuh, namun kalian masih kurang sekali dalam pengalaman. Karena itu, dalam meluaskan pengalaman, kalian pergilah ke kota raja dan jumpai enci kalian, Milana. Dari enci kalian itu kalian akan mendapat banyak petunjuk. Dan ingat, kalian jangan sekali-kali menyebut nama Pulau Es untuk menyombongkan diri. Mengerti? Kedua orang pemuda itu mengangguk dan menyembunyikan rasa girang mereka di dalam hati. Ayah, bolehkah kami membawa sepasang Raja Wali? Sumahan menahan senyumnya. Putranya yang kedua ini selalu berwatak riang gembira dan biarpun usianya sudah hampir 18 tahun, masih kekanak-kanakan sehingga merantau pun ingin membawa Raja Wali kesayangannya. Raja Wali jangan dibawa. Sekali ini kalian merantau, berarti akan memasuki tempat-tempat ramai, apalagi akan memasuki kota raja. Kalau kalian membawa sepasang Raja Wali, tentu akan menimbulkan ribut dan kekacauan. Ingat kalian harus menganggap bahwa kalian adalah seperti sepasang Raja Wali yang terbang bebas di angkasa, tidak menggantungkan nasib dan keselamatan kalian pada perlindungan siapapun juga. Seperti sepasang Raja Wali, kalian harus selalu waspada jangan lengah karena segala kemungkinan dapat saja terjadi. Segala bahaya dapat saja datang dari segala penjuru. Setelah banyak-banyak memberi nasihat kepada kedua orang putranya sehingga semalam itu mereka hampir tidak tidur, pada keesokan harinya berangkatlah Sumakian Li dan Sumakian Bu meninggalkan Pulau Es. Mereka hanya membawa bekal beberapa potong emas dan sejumlah uang perak untuk biaya di jalan, akan tetapi mereka berdua tidak diberi bekal senjata. Perahu layar yang membawa mereka pergi meninggalkan Pulau Es, menuju ke arah yang telah ditunjuk dan digambarkan dalam peta oleh ayah mereka, diikuti pandangan mata kedua ibu mereka yang basah oleh air mata. Setelah perahu itu lenyap dari pandangan mata, kedua orang wanita itu tidak dapat menahan tangis mereka. Betapa hati mereka tidak akan berkhawatir dan berduka ditinggalkan putra tercinta yang semenjak lahir berada di pulau itu bersama mereka. Sumahan mendiamkan saja kedua istrinya berduka, karena dia dapat menyelami perasaan mereka. Dia hanya berdiri dibantu tongkatnya, memandang jauh lepas ke arah lautan, mencoba untuk mempelajari dan mengerti akan hidup dari permukaan laut yang tak bertepi. Andai kata ada yang bertanya kepada kedua orang ibu itu mengapa mereka menangis dan mengapa mereka berduka karena berpisahan dengan putra mereka, tentu mereka akan menjawab langsung bahwa mereka berduka karena mereka mencinta putra mereka yang sekarang pergi meninggalkan mereka. Jelas bahwa mereka menangis bukan demi putra mereka, karena sepasang pemuda itu bergembira dan tidak perlu ditangisi. Akan tetapi mereka menangis karena mereka ditinggalkan.
Mereka menangis demi dirinya sendiri, menangis karena iba diri yang ditinggalkan pergi orang-orang yang dicinta. Cinta, yang bersifat pengikatan diri kepada sesuatu yang dicinta, seperti kedua ibu ini, hanya akan membawa kedukaan. Pengikatan diri kepada keluarga, kepada harta benda, kepada kemuliaan duniawi, kepada kesenangan, sebenarnya bukanlah cinta kasih sejati, melainkan nafsu mementingkan dan menyenangkan diri sendiri belaka. Segala sesuatu, baik benda hidup ataupun mati, yang dipunyai seseorang secara lahiriah, kalau sampai dimiliki pula secara batiniah, hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Segala sesuatu tidak kekal di dunia ini, sekali waktu tentu terjadi perpisahan. Kalau kita mengikatkan diri kepada sesuatu, berarti kita memiliki secara batiniah dan seolah-olah yang kita miliki itu telah berakar di dalam hati. Maka jika tiba saatnya kita harus berpisah dari sesuatu yang kita miliki secara batiniah itu, sama saja dengan dicabutnya sesuatu itu dari hati sehingga merobek dan menyakitkan hati. Mengikatkan diri kepada apapun juga, kepada suami, istri, anak, keluarga, harta dan apa saja berarti menghambakan diri dan ikatan-ikatan ini yang membuat orang menjadi takut dan khawatir. Takut kalau dipaksa berpisah, karena kehilangan, karena kematian dan lain-lain. Rasa takut akan perpisahan dengan yang telah mengikat dirinya, membuat orang menjaga dan melindungi mati-matian, dan untuk ini tidak segan-segan orang menggunakan kekerasan. Maka timbullah pertentangan, dan dari pertentangan ini lahirlah kesengsaraan hidup. Kita tinggalkan dulu Pulau Es dan suami istri yang termenung ditinggalkan putra-putranya itu, dan kita biarkan sepasang pemuda itu mulai dengan perantauan mereka seperti sepasang Raja Wali, dan mari kita menengok kembali keadaan Shanti Dewi dan Cheng Cheng. Seperti telah diceritakan di bagian depan, dua orang darah jelita ini melarikan diri dan terpaksa meninggalkan kakek Lu Qiong yang tewas oleh pengeroyokan para tokoh pemberontak yang memusuhi kerajaan Butan. Dengan berpakaian seperti dua orang petani sederhana, dua orang gadis itu terus melarikan diri. Mereka melumuri pipi yang halus putih itu dengan lumpur untuk menyembunyikan wajah cantik mereka setelah memperoleh kenyataan bahwa penyamaran itu dapat diketahui para penghadang sehingga hampir saja mereka tertangkap. Sukarlah bagi mereka untuk dapat meloloskan diri karena daerah perbatasan itu termasuk daerah kekuasaan pasukan-pasukan Raja Muda Tambolon. Dusun-dusun di sekitar daerah itu telah berada di bawah kekuasaannya. Shanti Dewi yang pernah mendengar tentang ini, mengerti akan bahaya yang mengancam mereka, maka dia selalu menganjurkan kepada Cheng Cheng untuk berhati-hati. Pada suatu senja, pelarian mereka membawa mereka ke sebuah dusun. Mereka menanti di luar dusun sambil bersembunyi, dan setelah cuaca menjadi gelap, barulah mereka berani memasuki dusun itu. Bau masakan dan bumbu terbawa uap masakan yang sedap membuat mereka tidak menahan diri. Telah beberapa hari lamanya mereka hanya makan daun-daun dan daging panggang tanpa bumbu. Kini perut mereka terasa lapar sekali ketika hidung mereka mencium bau yang amat gurih dan sedap itu, dan berindap-indap keduanya memasuki warung yang berada di pinggir dusun. Warung itu ternyata cukup besar dan ketika keduanya masuk, di situ terdapat 7 orang tamu yang pakaiannya agak kotor dan 7 orang ini semua membawa topi caping bundar lebar yang kini mereka taruh di atas meja. Ketika Shanti Dewi dan Cheng Cheng memasuki warung dengan muka kotor berlumpur dan muka tunduk, mereka berhenti bicara, melirik sebentar akan tetapi melihat bahwa yang masuk hanyalah 2 orang petani muda yang agaknya baru pulang dari sawah karena pakaian dan mukanya kotor. 7 orang itu melanjutkan pembicaraan mereka. Mereka adalah orang-orang kasar dan jujur dan berani bicara keras begitu melihat keadaan aman. Shanti Dewi memesan makanan dan makan bersama Cheng Cheng tanpa bicara, akan tetapi mereka berdua tertarik sekali oleh percakapan antara 7 orang itu. Kabarnya sang putri lenyap, kata-kata ini yang membuat mereka terkejut dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ah, kasihan sekali kalau begitu. Dan bagaimana dengan rombongan utusan kaisar? Entah, kabarnya banyak yang tewas. Akan tetapi pasukan penjemput dari kerajaan Cheng tiba dan musuh dapat dihalau pergi. Hanya celakanya, sang putri tidak ada lagi. Ai, jangan-jangan dia tertawan musuh, mungkin sekali. Aduh kasihan. Kalau saja kita dapat menolongnya. Wah, orang-orang pedagang garam macam kita ini bagaimana bisa menolongnya? Untuk melalui kota Taichou saja kita tentu harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyuap penjaga, baru kita akan boleh masuk. Memang celaka, dan hanya di kota itu garam kita akan laku dengan harga tinggi. Shanti Dewi dan Cheng Cheng saling pandang dan sinar mata mereka berseri.
Mereka juga harus melalui kota Taichou dan setelah dapat melewati kota terakhir dari kekuasaan Raja Muda Tambolon itulah mereka dapat dikatakan telah lolos dari cengkeraman musuh. Dan mendengarkan percakapan antara pedagang garam itu, agaknya mereka itu tak dapat disangsikan lagi adalah orang-orang yang berpihak kepada kerajaan Butan dan kerajaan Cheng, orang-orang yang anti kepada Raja Muda Tambolon. Hal ini berarti orang-orang itu adalah sahabat. Betapa kaget dan heran hati 7 orang pedagang garam itu ketika mereka meninggalkan warung dan sedang berjalan sambil bercakap-cakap di lorong dusun yang gelap dan sunyi. Tiba-tiba berkelebat bayangan 2 orang dan tahu-tahu 2 orang, pemuda, yang tadi makan di warung telah berdiri di depan mereka. Para paman harap berhenti sebentar. Cheng Cheng berkata. Mendengar suara wanita, karena Cheng Cheng mempergunakan suara aslinya, 7 orang itu tertegun dan mencoba untuk melihat lebih jelas lagi di tempat gelap itu. Akan kekerasan. Maka timbullah pertentangan, dan dari pertentangan ini lahirlah kesengsaraan hidup. Kami telah mendengar percakapan paman bertujuh dan percaya bahwa paman sekalian akan suka membantu kami untuk melewati kota Taichou, kata pula Cheng Cheng. Apa maksudmu, Tuan? Nona, seorang di antara mereka yang berkumis tebal bertanya bingung karena dia masih ragu-ragu. Melihat pakaiannya, 2 orang itu adalah pria, akan tetapi suaranya seperti wanita. Paman, lihatlah baik-baik. Aku adalah seorang wanita, dan dia ini bukan lain adalah Putri Shanti Dewi dari kerajaan Butan yang kalian bicarakan tadi. 7 orang itu terkejut bukan main. Cepat mereka memandang ke arah Shanti Dewi, membuka caping dan tiba-tiba mereka menjatuhkan diri berlutut di depan putri itu. Maafkan kami, hamba tidak mengetahui, Shanti Dewi cepat berkata. Harap paman semua bangkit berdiri. Kalau sampai kelihatan orang tentu dicurigai. Mendengar ini, mereka cepat bangkit berdiri. Mereka adalah pedagang-pedagang garam yang berhutang budi kepada pemerintah Butan karena mereka diizinkan untuk mengangkut garam dari Butan yang mereka jual di daerah pedalaman. Dari pemerintah Butan mereka tidak pernah mengalami gangguan, maka tentu saja mereka merasa terlindung dan di dalam hati mereka bersimpati kepada kerajaan ini dan sebaliknya mereka seringkali mengalami gangguan dari anak buah Raja Muda Tambolon maka tentu saja mereka membenci mereka. Paman, tolonglah kami agar dapat lewat kota Taichou. Kami hendak melarikan diri ke ibu kota kerajaan Cheng, kata Shanti Dewi. Tentu saja hamba senang sekali kalau dapat menolong Paduka. Marilah Paduka berdua ikut bersama hamba ke tempat peristirahatan rombongan pedagang garam di kuil tua. Shanti Dewi dan Cheng Cheng mengikuti mereka dan ketika mereka tiba di dalam kuil tua yang kini diterangi dengan api-api penerangan lilin, tampak oleh mereka bahwa jumlah rombongan pedagang garam itu ada 17 orang. Ketua mereka adalah si kumis tebal tadi, maka begitu mendengar bahwa sang putri Butan yang mereka dengar diboyong ke Tionggoan dan di tengah jalan rombongan putri itu diserbu gerombolan pemberontak, mereka segera berlutut menghaturkan selamat dan dengan senang hati mereka ingin membantu dan melindungi putri ini melewati kota Taichou dengan selamat. Kota terakhir di bawah kekuasaan Raja Muda Tambolon ini terjaga kuat sekali, kata si kumis tebal. Jalan satu-satunya bagi sang putri agar dapat lolos dengan selamat hanya dengan menyamar menjadi seorang di antara kita, menyamar sebagai pedagang garam dan bersama rombongan kita memikul garam memasuki kota. Semua orang menyatakan setuju dan dengan tergesa-gesa dibuatlah 2 setel pakaian pedagang garam untuk dipakai Shanti Dewi dan Cheng Cheng. Juga mereka diberi masing-masing sebuah caping lebar bundar itu beserta sebuah pikulan terisi 2 keranjang garam. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali rombongan itu berangkat meninggalkan dusun tanpa membangkitkan kecurigaan penduduk yang tidak tahu bahwa rombongan 17 orang itu kini telah menjadi 19. Perjalanan dari dusun itu menuju ke Taichou memakan waktu sehari. Di sepanjang perjalanan, para pedagang garam itu tentu saja membebaskan 2 orang dara itu dari memikul garam dan hanya apabila mereka melewati dusun-dusun saja kedua orang dara itu harus memikul garam. Menjelang sore, tibalah rombongan ini di depan pintu gerbang kota Taichou. Semua orang menjadi tegang hatinya ketika mereka tiba di pintu gerbang itu dan terpaksa harus berhenti karena akan dilakukan pemeriksaan oleh para penjaga pintu gerbang yang dikepalai oleh seorang perwira komandan yang tinggi besar, galak dan brewok. Kebetulan sekali ketika rombongan pedagang garam yang berjumlah 19 orang ini tiba, di pintu gerbang itu tiba pula rombongan pedagang garam dari lain daerah yang jumlahnya 20 orang lebih sehingga keadaan di situ menjadi ramai sekali. Hai!
Sang komandan yang melompat ke atas sebuah meja berteriak dengan tangan di pinggang, lagatnya keras dan angkuh sekali. Kalian harus masuk seorang demi seorang. Setiap keranjang akan diperiksa, juga setiap orang akan diperiksa baik-baik karena dikhawatirkan ada penyelundup. Kalau kami menangkap seorang saja penyelundup, kalian semua akan dihukum berat. Si kumis tebal sudah menyelinap dan mendekati komandan itu, berbisik perlahan sambil menyerahkan sebuah kantung berisi uang. Maafkan, Tai Chiang Kun, kami tergesa-gesa sekali. Lihat, ada rombongan pedagang garam lain, kalau kami kalah dulu, tentu akan jatuh harga garam. Ini sedikit tanda terima kasih untuk Tai Chiang Kun dan kalau kami sudah menjual habis garam kami, tentu akan ditambah lagi. Perwira komandan itu menyambar kantung uang dan berkata keren. Kalian akan kuperbolehkan lewat lebih dahulu, akan tetapi tetap harus diperiksa. Keadaan sekarang gawat. Si kumis tebal sudah mundur dan wajahnya pucat. Kalau sampai diperiksa dan ketahuan bahwa dua orang di antara mereka adalah wanita, tentu akan terjadi keributan, apalagi kalau sampai sang putri dikenal. Pada saat itu, terjadi keributan di bagian rombongan pedagang garam yang 20 orang lebih itu. Seorang pedagang garam yang mukanya hitam dan bopeng bekas penyakit cacar, berteriak-teriak dan mencak-mencak. Haya, celaka, siapa menaruh ular-ular ini di keranjangku? Tentu pedagang garam dari barat, keparat. Terjadilah gaduh dan ribut karena memang tiba-tiba muncul banyak sekali ular-ular besar kecil di tempat itu. Cheng-Cheng yang bermata tajam tadi melihat betapa pedagang garam yang bermuka hitam bopeng itu telah mengeluarkan bungkusan kain kuning dari dalam keranjang dan agaknya ular-ular itu keluar dari bungkusan itulah. Dan selagi Cheng-Cheng termenung, tiba-tiba dia melihat betapa kaki si bopeng menendang seekor ular kecil. Ular itu melayang ke atas dan mengenai dada komandan yang berdiri di atas meja. Tidak ada yang melihat gerakan ini kecuali Cheng-Cheng. Si komandan berteriak-teriak dan mengebut-ngebutkan pakaiannya. Basmi semua ular, teriaknya kepada para anak buahnya. Hayo kalian segera maju, jangan memenuhi tempat ini. Teriaknya kepada rombongan si kumis tebal. Menggunakan kesempatan selagi keadaan kacau balau itu, Cheng-Cheng dan Shanti Dewi sudah memanggul pikulan masing-masing dan dengan desakan dari si kumis tebal mereka cepat memikul keranjang garam memasuki pintu gerbang. Hai, diperiksa dulu. Celaka. Komandan yang berteriak itu kembali terkejut karena ada seekor ular hijau melayang dan mengenai mukanya, hampir menggigit hidungnya. Cheng-Cheng dan Shanti Dewi dapat lolos dengan cepat, kemudian dilindungi oleh para temannya, kedua orang darah itu melepaskan pikulan dan tergesa-gesa berjalan memasuki kota Taichou. Karena dia tidak memikul garam, maka setelah keadaan gaduh di pintu gerbang itu mereda dan semua pedagang diperiksa, dalam rombongan itu tidak lagi terdapat dua orang wanita ini dan mereka tidak dipanggil karena tidak ada penjaga yang menyangka bahwa dua orang yang berjalan pergi tanpa membawa pikulan itu adalah anggota rombongan pedagang garam. Apalagi karena semua penjaga tadi sibuk membunuhi ular-ular itu sehingga perhatian mereka terpecah. Semalam suntuk itu kedua orang darah itu melarikan diri. Mereka maklum bahwa kalau mereka tidak cepat-cepat meninggalkan kota Taichou, keadaan mereka masih terancam bahaya besar, sungguh pun sampai saat itu tidak ada yang mencurigai mereka. Dengan mudah mereka telah lolos dari Taichou, keluar dari sebelah utara dan menempuh perjalanan di sepanjang malam yang gelap tanpa arah tujuan tertentu kecuali hanya satu keinginan, yaitu melarikan diri sejauh mungkin dari Taichou yang merupakan benteng terakhir dari kekuasaan Tambolon. Dan mereka hanya tahu bahwa mereka melarikan diri menuju ke timur. Dengan melihat letaknya bintang, mereka dapat mengarahkan kaki menuju ke timur. Pada keesokan harinya, mereka beristirahat sebentar di sebuah hutan, makan roti kering yang mereka bawa sebagai bekal dari pemberian para pedagang garam, minum air jernih yang mereka dapatkan di hutan itu, kemudian berbaring di atas rumput melepaskan lelah. Bukan main nyamannya rebah begini, sang putri Shanti Dewi mengeluh nikmat. Dan roti kering tadi, betapa lezatnya, air jernih itu juga menyegarkan sekali. Belum pernah selama hidupku aku dapat menikmati makan minum dan tiduran seperti ini. Mendengar ini, Cheng-Cheng tertawa bebas sampai kelihatan deretan gigi dan lidahnya. Karena di situ tidak ada orang lain, maka dia tertawa sebebasnya. Mendengar ini, Shanti Dewi memandang heran. Kau kenapa, adik Chandra? Mengapa tertawa segembira itu? Aku geli mendengarkan ucapanmu tadi, Enci Shanti, dan mungkin aku tertawa karena merasa lega dan gembira telah terbebas dari bahaya.
Ucapanmu tadi membuat aku teringat akan dongeng tentang raja yang tidak suka makan dan tidak dapat tidur. Raja itu meninggalkan istana karena merasa jengkel, dan di tengah hutan dia melihat seorang petani mencangkul tanah lalu makan dengan lahapnya. Raja lalu membantu si petani, mencangkul tanah untuk mendapatkan semangkok nasi dan lauknya yang hanya terdiri dari ikan asin, dan minumnya yang hanya terdiri dari air jernih. Setelah dia selesai bekerja keras sampai tangannya lecet-lecet dan tubuhnya lelah bukan main, dia memperoleh makan minum itu dan menikmatinya seperti belum pernah dirasakannya selama hidupnya. Persis seperti keadaanmu ini. Engkau adalah seorang putri raja yang tiap hari makan hidangan yang serba mahal. Sekarang makan roti kering minum air jernih, tidurmu bukan di dalam kamar indah dan berlandaskan kasur tebal melainkan di hutan, di atas rumput, namun engkau merasa nikmat sekali. Hihik, bukankah lucu ini? Shanti Dewi tertawa juga. Kau samakan aku dengan raja dalam dongeng? Jangan begitu, dia sih pemalas, kalau aku kan tidak. Akan tetapi aku pun heran sekali mengapa aku dapat menikmati ini semua. Pengalaman ini membuka mataku, adik Chandra, bahwa yang dikatakan enak atau tak enak, menyenangkan atau tak menyenangkan, sama sekali bukanlah bergantung kepada keadaan di luar, melainkan kepada hati sendiri. Kepada hati dan kepada tubuh, pendeknya bergantung kepada diri sendiri. Lezatnya makanan bukan berada di mangkok, baik buruknya sesuatu bukan ada di depan kita, melainkan di dalam diri kita sendiri. Pikiranku sekarang sedang lega karena lepas dari bencana, tubuh lelah dan perut lapar. Tentu saja segala makanan dan minuman terasa lezat sekali. Rumput ini jauh lebih nikmat ditiduri daripada segala macam kasur bulu karena sekarang tubuhku sedang lelah sekali. Jadi kalau begitu, pernyataan bahwa ini enak itu tak enak, ini baik itu tak baik, bukan kenyataan sebenarnya, melainkan pendapat hati yang dipengaruhi oleh keadaan waktu itu. Lalu bagaimana? Cheng Cheng mengerutkan alisnya yang berbentuk bagus, matanya memandang dengan sinar gembira karena dia mulai dapat menangkap yang dimaksudkan dalam ucapan kakak angkatnya itu. Kalau begitu tidak ada yang baik atau buruk di dunia ini. Kita sendiri yang menentukan. Dan, aku jadi bingung sendiri menghadapi kenyataan yang jelas ini. Biasanya kita selalu dipermainkan oleh pikiran sendiri yang suka mengada-ada saja. Cheng Cheng sudah tak dapat menjawab karena dia hampir tidak dapat menahan kantuknya, hanya mengangguk lemah dan menutupi mulut dengan jari tangan menahan mulut yang ingin menguap saja. Tak lama kemudian, kedua orang dara itu sudah tertidur pulas di bawah pohon, berlandaskan rumput yang lunak. Tubuh yang lelah menuntut istirahat setelah perut yang lapar diisi kenyang. Matahari telah naik tinggi ketika kedua orang dara itu terbangun dan mereka menjadi terkejut melihat bahwa hari telah siang. Mula-mula Shanti Dewi yang terbangun lebih dulu. Dia terbangun seperti orang kaget dan bangkit duduk, menggosok kedua matanya dan mengeluh lirih. Kiranya hanya mimpi, bisiknya karena dia telah mimpi tertangkap dan dihadapkan kepada Raja Muda Tambolon. Ketika mendapat kenyataan bahwa matahari telah naik tinggi, dia menoleh kepada Cheng Cheng. Hai, adik Chandra. Bangun. Sudah siang. Dia mengguncang pundak adik angkatnya itu. Cheng Cheng terbangun dan bangkit duduk, menahan kuapnya dengan punggung tangan kiri. Wah, keenakan tidur, Enci Shanti. Rasanya malas untuk bangun? Jangan malas. Matahari telah naik tinggi dan kita enak-enak tidur di sini. Perjalanan masih amat jauh, mari kita lanjutkan, adikku. Cheng Cheng sudah bangun berdiri dan kini teringatlah dia akan keadaan mereka. Hampir aku lupa bahwa kita adalah pelarian yang dikejar musuh. Mari, Enci Shanti Dewi. Ketika dua orang dara itu melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Cheng Cheng memegang lengan putri dan berbisik sambil menuding ke kanan. Lihat itu. Shanti Dewi menengok, dan sang putri menutupkan tangan ke depan mulut menahan jeritnya. Tak jauh dari situ tampak tubuh seorang laki-laki setengah tua rebah di atas tanah. Sudah menjadi mayat dan mukanya yang terlentang itu memperlihatkan sepasang mata yang terbelalak lebar tanpa sinar. Di tenggorokan orang itu tampak luka berlubang dan darah masih menetes dari luka itu, tanda bahwa orang ini belum lama terbunuh. Dan di sana itu, lihat, Enci. Kembali Cheng Cheng berbisik. Kakak angkatnya menengok dan makin terkejut karena di sebelah kiri, hanya terpisah belasan meter dari situ, juga tampak sebuah mayat yang lehernya berlubang. Mereka berdua saling pandang, kemudian Cheng Cheng menggerakkan kedua kakinya,
tubuhnya mencelat ke atas pohon besar dan dari tempat tinggi ini Cheng Cheng memandang ke sekeliling, memeriksa. Namun tidak tampak bayangan seorang pun manusia dan dari tempat tinggi itu dia melihat bahwa bukan hanya ada 2 orang mayat di situ, melainkan ada 8 orang. 8 orang telah mengurung tempat dia dan kakak angkatnya tidur tadi dan kini 8 orang itu telah mati semua dengan leher berlubang, mungkin terkena senjata rahasia yang ampuh. Setelah yakin bahwa tidak ada orang lain di sekitar tempat itu, dia turun lagi dan menceritakan kepada kakak angkatnya apa yang telah dilihatnya dari tempat tinggi tadi. Kalau begitu, tentu mereka itu musuh yang tadinya mengepung kita, dan ada sahabat yang telah menolong kita, kata sang putri. Cheng Cheng mengangguk-angguk, akan tetapi alisnya berkerut. Dia juga dapat menduga demikian, akan tetapi hatinya tidak senang kepada penolongnya yang bersikap rahasia itu. Kalau memang orang bersahabat, mengapa tidak menolong secara berterang? Pula, dia pun belum dapat yakin benar bahwa 8 mayat itu adalah pihak musuh. Lebih baik kita cepat pergi dari sini, Enci, katanya. Shanti Dewi mengangguk dan berangkatlah mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Sore hari mereka tiba di sebuah dusun yang terpencil, sebuah dusun yang cukup besar di kaki gunung. Karena letaknya yang terpencil ini, maka dusun itu agaknya menjadi pos peristirahatan mereka yang melakukan perjalanan di daerah itu, dan di situ terdapat pula sebuah rumah penginapan sederhana dan sebuah warung nasi. Karena merasa ngeri dengan pengalaman mereka tadi, 2 orang gadis itu mengambil keputusan untuk bermalam di rumah penginapan. Para pelayan rumah penginapan hanya sebentar memandang dengan heran karena dalam keadaan kacau seperti itu, daerah yang seringkali terjadi perang antara pasukan Raja Muda Tambolon melawan pasukan Cheng atau pasukan Butan, tak terlalu mengherankan melihat 2 orang gadis yang berpakaian seperti petani biasa dan memakai caping lebar, melakukan perjalanan berdua saja. Banyak sudah wanita-wanita muda yang ketakutan akan perang melarikan diri ke timur karena sudah terkenal betapa pasukan anak buah Raja Muda Tambolon amat kejam terhadap tawanan wanita, apalagi yang masih muda dan cantik. Tentu wanita itu akan dijadikan perebutan dan akan dipermainkan oleh banyak orang sampai mati dalam keadaan menyedihkan dan mengerikan sekali. Jiwi Kounio hendak menginap, tanya seorang pelayan dengan sikap ramah. Cheng Cheng merogoh saku dan mengeluarkan potongan perak. Dia memperlihatkan perak itu sambil berkata, "Kami membutuhkan sebuah kamar dengan 2 tempat tidur, harap pilihkan yang bersih." Melihat potongan perak itu, sikap si pelayan bertambah hormat. Dia maklum bahwa yang membawa uang perak dalam perjalanan hanyalah orang-orang dari kalangan atas, kalau bukan putri-putri hartawan tentulah wanita-wanita Kang Ou yang membekal banyak uang. Sambil mengangguk dan tersenyum lebar dia menjawab, "Harap Jiwi jangan khawatir. Mari, silahkan masuk." Tentu saja kamar yang bersih dalam rumah penginapan itu sebetulnya masih terlalu kotor bagi Shanti Dewi karena kamar yang katanya paling bersih itu masih jauh lebih kotor daripada kamar dapur di istananya. Setelah mencuci muka dan makan malam, kedua orang dara itu duduk di atas pembaringan dalam kamar mereka dan bercakap-cakap dengan suara perlahan setengah berbisik. "Aku khawatir bahwa peristiwa di hutan itu akan ada lanjutannya, Enci Shanti. Yang jelas saja, 8 orang itu mati tentu ada yang membunuh, dan si pembunuh tentu tahu akan keadaan kita. Aku merasa seolah-olah kita di sini pun sedang diawasi orang." Shanti Dewi mengangguk. Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.